Dua ya. Pertanyaan chat cuma 2. Harus. Baik, izin narasumber bisa lihat pertanyaan dari chat ini. Bisa terlihat ya narasumber. Ini pertanyaannya dari tadi nih, dari Pak Andi Julianto. Ini pertanyaan sekaligus komen ini. Selamat siang, Pancasila. Salam Pancasila, salam agama cinta. Saya izin bertanya tentang RUU BPIP ya, yang masuk progres DPR 2021. Bagaimana peran kita dalam mengawal dan mendesak DPR untuk sahkan RUU BPIP sebagai payung hukum untuk ideologi Pancasila yang kita cintai dan banggakan. Tadi saya dengar dan kita ketahui ada yang ingin sengaja memperlambat atau menunda ya, bahkan menentang RUU BPIP ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang BPIP. Tentu ada gerakan yang melawan ideologi Pancasila. Mungkin kita semua wajib tergerak hati dan mengawal ideologi Pancasila ini sampai kapanpun. Ini sekian komentar. Ini sekaligus komentar dan bertanya ya. Kalau yang lain kebanyakan komentar dan ya komentar. Kemudian ini ada pertanyaan berikut, yaitu benarkah maunya komunis itu rezeki harus merata di Indonesia? Tidak boleh ada yang kaya, tapi yang lain miskin. Oke, kayaknya cuma dua pertanyaan. Yang lain itu kebanyakan komen. Baik, saya langsung ke resign. Untuk resign ini tadi ada 7, sekarang sudah menurun. Baik, pertama resign yang urutan atas yaitu Lucy Virantino. Baik, silakan. Saya kasih waktu 2 menit saja ya, langsung ke fokus. Komentar jangan, langsung ke pertanyaan. Silakan. Langsung unmute. Baik, kalau tidak lanjut ke Agustinus Hermanus Talu. Silakan. Yang resign ini. Langsung di unmute karena host sudah unmute ya. Baik, lewat. Kita masuk yang resign. Ya, bagaimana? Nanti sudah tidak kembali lagi ya. Baik, Sirjon silakan. Waktu kami berikan 2 menit, langsung fokus ke pertanyaan. James, nama saya Pak Paulus. Maaf lama nggak ketemu. Dikarenakan banyak. Siap, Sir. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Medi Paulus. Salam damai sejahtera dari saya di Jakarta. Dan buat yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Tadi Pak Medi Paulus waktu sekitar 2 menit, tapi saya nggak nyampe 2 menit. Saya nggak ada pertanyaan, tapi saya cuma ingin menyampaikan narasi tambahan, nggak banyak, cuma 1 menit aja sampai 1,5 menit aja. Kata kuncinya adalah kalau nggak ada Pancasila. Suaranya pelan. Ya, oke. Agak dekat sedikit ya, agak dekat. Ya. Inti kata kuncinya begini aja deh, ya. Saya nggak nyampe 2 menit ini ya. Kalau nggak ada Pancasila, Indonesia ini akan jadi negara apa? Ya. Kalau nggak ada Pancasila, Indonesia mau dibawa kemana? Kata kuncinya itu aja. Ya, Pancasila ini sudah final. Adalah pilar dan pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kalau masih ada yang mempertentangkan Pancasila, apalagi mentabrakkan Pancasila dengan agama, dengan kemanusiaan, nah itu berarti perlu dipertanyakan, ini orang paham Pancasila apa kagak gitu loh. Nah, kemudian tadi saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan Gus Soleh, guru saya di awal tadi. Ada pihak-pihak yang ingin memperlambat pengesahan undang-undang BPIP. Nah, itu adalah mereka-mereka yang paranoid. Itu adalah mereka-mereka yang parno. Takut nanti Pancasila tuh seakan-akan jadi semacam kalau di Korea Utara tuh namanya jushe, ya, diinstitusikan ideologinya. Padahal bukan. Pancasila itu dibuat
untuk dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Itu udah final, sudah final. Nah, makanya perlu yang namanya BPIP itu untuk membumikan, mempopulerkan, dan sekaligus mengindonesiakan Pancasila itu sendiri. Gitu loh, ya. Jadi jangan takut dengan undang-undang BPIP, segera sahkan undang-undang BPIP dan jangan takut kepada tekanan-tekanan dari pihak-pihak terutama proksi-proksi asing yang kepengen Indonesia ini bubar. Yang terakhir dari saya, kalau nggak ada Indonesia akan bubar kalau Pancasila nggak jalan. Indonesia akan bubar kalau Pancasila ini cuma dianggap sebagai main-main. Saya yakin yang ada di sini bukan orang main-main, bukan orang yang basa-basi terhadap NKRI dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan memberkati Pak Paulus, Tuhan berkati Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih. Merdeka. Ya, itu komentar dan sekaligus pendapat ya. Baik, nanti ada ditanggapi lagi dengan dari narasumber. Baik, untuk Risen Palianios Janur, SPD MPD. Waktu kami berikan, langsung unmute. Sudah Risen. Kayaknya pertanyaan di chat dengan Sirjem normatif ya, normatif. Jadi tidak ada yang spesifik. Jadi ya kayaknya ya kita sepakat lah itu BP kenapa sudah di prolegnas ya. Jadi tinggal tunggu waktu kayaknya. Kalau tidak di prolegnas ya memang kita pertanyakan itu kenapa. Tapi kalau sudah di prolegnas kita tunggu waktu gitu. Akan disahkan. Cuma ya mungkin ya sudah tahu kesibukan tidak tahu sibuk apa mereka itu. Baik, lewat Pak Sudiarto. Risen, silakan Pak Sudiarto. Yang Risen, saya tidak kembali lagi ya. Saya sudah sapa, kalau tidak reaksi berarti saya tidak kembali lagi nih. Baik. Mohon yang ya siapa? Pak Julianus. Baik, langsung unmute. Pak Julianus langsung unmute. Host unmute. Ya, oke, silakan. Pak Julianus dari tadi saya lihat itu selesai. Oke, waktu kami berikan 2 menit ya. 2 menit langsung fokus. Baik, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, saya dari Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Ini menarik apa yang disampaikan oleh pemateri tadi dengan Pancasila. Yang saya mau sampaikan di sini tadi dijelaskan di rancangan undang-undang PBIP ya untuk Pancasila. Artinya seakan-akan Pancasila ini tidak ada landasan hukum waktu dibuatnya. Kenapa baru sekarang ada rancangan, ada dasar hukum atau payung hukum terhadap Pancasila itu sendiri. Sementara Pancasila itu sudah final pada tanggal 18 Agustus waktu itu. Nah, ini yang menjadi kebingungan saya, apa dasar atau alasan DPR kemudian ini dibuat rancangan undang-undang itu tadi. BIP ya, saya lupa apa namanya? BPIP. Ya, BPIP itu. Jadi itu yang menjadi kebingungan saya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Salam Pancasila. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, sudah 3 orang nih sentuh di BPIP ini. Pak Romo Beni, kalau ada ya. Kayaknya sudah di prolegnas. Jadi ya pasti akan disahkan atau dibahas itu. Cuma tidak tahu kenapa mereka sibuk apa, padahal pasalnya tidak terlalu banyak itu. Undang-undang Cipta Kerja saja sampai ribuan pasal mereka bisa bahas dalam 1 bulan. Ini dasar negara sudah 1 tahun lebih. Baik, Pak Sudiarto, Pak Chandra Inu, Konsepta, silakan. Saya kasih waktu 30 detik lewat ya. 2 menit. Pak Chandra, langsung unmute. Sudah terlihat videonya.
Pak Chandra boleh langsung unmute mic. Sudah, Cek sound. oke. Silakan. Waktu 2 menit ya. Silakan Ya. Pak Chandra. Keluarkan Ya. semua apa yang mau disampaikan selama 2 menit ya. Oke. Ya. Pertanyaan ini untuk Bro Diasma ya. Pak Diasma standby ya, ini ada pertanyaan nih. Ya. Kita semua sepakat bahwa Pancasila itu sudah final. Namun demikian fakta di lapangan, banyak kelompok-kelompok intoleran sudah sedemikian rupa, baik melalui dunia pendidikan mengajarkan tentang radikalisme, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita tahu dan tidak menutup mata. Terus di samping itu juga pembangunan rumah-rumah ibadah banyak dipermasalahkan sana sini. Nah, selama ini negara seharusnya kalau Pancasila sudah final dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia, kita menunggu actionnya sejauh mana. Jangan sampai terjadi pembiaran yang akhirnya mereka itu ngelunjak dan seolah-olah Pancasila ini tidak ada apa-apanya. Itu yang kita khawatirkan karena kita semua tahu lah. Kelompok-kelompok itu tidak berhenti sampai di sini saja. Walaupun ormas-ormasnya sudah dibubarkan, tapi sel-selnya tetap bergerilya untuk menghantam fondasi kita, yaitu Pancasila. Terus yang kedua, saya menyambung pertanyaan yang dari NTT tadi itu. Terkait dengan payung hukum BPIP, kenapa harus diberikan payung hukum kalau memang Pancasila sudah di dasar negara? Kalau untuk itu alasannya apa? Dan seandainya rasional alasannya dan masuk menjadi prolegnas. Pak Chandra, suaranya terputus. Halo. Dan apabila sudah masuk di prolegnas, wakil rakyat kita ini yang menghambat harus kita catat dengan tinta merah. Dia itu seorang Pancasilais apa A-Pancasilais. Jadi itu pertanyaan saya. Demikian, terima kasih. Salam Pancasila, merdeka! Halo? Pak Chandra terputus. Iya. Halo? Mana? Ya, saya kasih waktu 30 detik lagi ya. Oke, silakan. Iya. Tadi waktu ada terputus suaranya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama tadi. Ya, pertanyaan yang pertama tadi sudah, Pak. Bisa kedengaran. Yang kedua itu yang putus. Lanjut. Nah, yang kedua ini masalah BPIP kenapa harus diberikan payung hukum lagi? Kalau toh alasannya rasional dan itu sudah masuk prolegnas, ketika wakil rakyat selama ini yang mengganjal atau memperlemah atau mempersulit untuk mensahkan prolegnas, itu rakyat sebagai tuan di negara ini harus memberikan catatan tinta merah bagi wakil-wakil rakyat termasuk parpolnya. Jangan mereka nasionalis, Pancasila. Demikian. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka, Pak Chandra. Ya, BPIP lagi sudah 4 ini, sudah 4 orang ini. Tapi yang satu Pak Chandra agak spesifik ya kenapa, padahal itu sudah dijawab kemarin ya. Tapi boleh dijawab lagi para narasumber. Ini yang recent ini Galaxy A41 di Ketut. Dr. Akam sudah bergabung, Pak Moderator. Bagaimana? Dr. Akam sudah bergabung kembali. Oh, Pak Arkam. Baik, untuk sementara, bukan untuk sementara, saya tutup ruang pertanyaan ya, sudah berapa orang ini. Dan kita langsung masuk ke narasumber untuk menjawab. Minta maaf yang berapa orang yang resign saya tidak beri kesempatan lagi ya. Baik, Pak Arkam, Dr. Arkam. Ya, Mas. Asikin, pengamat politik, dan Hankam. Ya, Mas. Waktu kami belikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini di Makassar udah jam 5:30. Ya, saudara-saudaraku yang ada di mana saja berada di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara ini, apa yang sudah didiskusikan tadi oleh para narasumber
sudah banyak hal tentang sejarah, tentang bagaimana pentingnya Pancasila dan seterusnya. Saya mau bicaranya dalam konteks relasi antara menuju 25 tahun ke depan dalam sudut posisi pertahanan keamanan negara. Konteks Pancasila yang seperti para narasumber tadi sudah gambarkan bahwa dalam pidato Bung Karno itu memang menjadi pondasi dasar kita dalam bergerak sebagai pemersatu bangsa. Itu pondasi titik awal. Yang kedua, kalau kita bicara pembangunan negara jangka panjang, makanya tidak ada negara yang akan kuat ke depan kalau kekuatan ideologi negaranya lemah. Dan kekuatan ideologi negara kita adalah sebuah tandingan pemikiran konsep manapun di dunia ini. Karena kalau kita melihat dan mencermati isi dari Pancasila secara teks, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial, itu rentetan garis besar pemikiran secara komprehensif bicara tentang tata negara, tata sosial, tata keberagaman kita, tata Bhinneka Tunggal Ika, dan bahkan pondasi teknologi yang akan kita bangun ke depan itu harus mengacu kepada nilai Pancasila ini. Nah, semua sistem yang kita bangun sekarang itu jangka panjang 25 hingga 50 bahkan 100 tahun ke depan, 1 abad kemudian, itu harus mengacu ke nilai dasar ini. Kapan ada penyelenggara negara yang tidak masuk dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan dan negara dalam sudut pandang nilai Pancasila ini, makanya ke depan ujiannya kita sebagai para penyelenggara negara, para pemimpin kita, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada Menteri, Dirjen dan seterusnya, sampai ke level bawah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, menjaga kedaulatan negara itu bukan hanya keputusan nasional, tapi di situ ada pemimpin-pemimpin lokal yang memiliki kekuatan akar budaya, memahami Pancasila ini secara komprehensif, dan menjaga kedaulatan wilayah daerahnya masing-masing. Dengan kultur budaya yang kuat, itu berarti keberagaman kita bisa semakin kuat karena nilai Pancasila menjadi penguatan kuat. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu memberikan gambaran bahwa pertahanan negara itu, keamanan negara itu bagian dari beragama kita masing-masing. Keyakinan agama yang berjalan sedemikian rupa sudah kurang lebih 100-an tahun ini, itu harus kita jaga ratusan tahun lagi ke depan. Karena beda-beda agama itu justru kita saling memperkuat, kita saling memberikan argumentasi kita saling memberikan rasa persaudaraan kita karena kita punya nilai agama itu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berarti posisi warga negara, posisi kita dari Sabang sampai ke Merauke, dari ujung Sumatera sampai kepada Papua, itu bagian dari cara pandang kita melihat secara sisi kemanusiaan. Makanya kalau saudara-saudara kita lagi ada problem di Papua, ada di sana sekelompok orang melakukan pemberontakan dan pembunuhan kepada warga Papua, itu bagian dari saudara kita. Berarti nilai kemanusiaannya bukan karena kita harus ada di Papua, tapi dimanapun letaknya kita harus melakukan introspeksi, evaluasi tentang penyelenggara negara dalam hal melakukan proses keamanan di tanah Papua. Sila persatuan, agama, budaya, etnik, dan apapun kita dari ujung Sumatera sampai Papua adalah pondasinya adalah persatuan. Karena itu juga bagian dari pidato Bung Karno tentang perekat Pancasila bagian dari pemersatu bangsa. Karena tidak ada lagi akar budaya atau akar yang lain untuk kita bisa menyatu dalam pondasi kenegaraan kita sebagai wilayah, satu kedaulatan, satu sudut pandang pertahanan dan keamanan secara politik negara, kalau bukan sila persatuan Indonesia itu. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini yang selalu kita harus diskusikan. Dalam tekstualnya, implementasinya harus ketemu pada posisi mempertahankan negara. Coba kita lihat, kalau evaluasi ini kita harus lakukan, berarti sistem politik ini harusnya dirubah atau ditata ulang. Karena saya lihat pilkada ini tidak memberikan nuansa positif jangka panjang. Ini bahkan pilkada ini memberikan nuansa kapitalisme politik, kemudian mereduksi nilai budaya yang ada di lokal masing-masing, karena di situ ada konflik interest yang kemudian kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal karena produk pilkada, kemudian dia bentrok kiri kanan, baik antar ormas,
maupun bahkan tokoh-tokoh agama pun kadang terlibat dalam posisi pilkada yang kemudian mereka saling caci maki, tuding menuding di media sosial hingga masuk ke ranah konflik di tingkat akar rumput. Yang kelima, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan kita titik temu bahwa bicara kedaulatan wilayah dan kedaulatan negara, di situ ada kemanusiaan, di situ ada saling membantu, di situ ada saling gotong royong, di situ ada kerjasama sebagai anak bangsa, tidak membeda-bedakan. Sila kelima ini memberikan kepada kita bahwa seluruh anak bangsa ini di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari ujung Sumatera sampai ke Papua, teman-teman di Kalimantan, Yong Yava, Yong Celebes, Yong Kalimantan, Yong Ambon, Yong Papua, semua adalah produk dari sejarah yang sejak lahirnya, sejak adanya bangsa ini sebelum merdeka tahun 45, sudah ada mekanisme kebangsaan yang sudah berjalan. 1908 ada gerakan Budi Utomo-nya, 1912 K. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, 1926 K. Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, 1928 ada Dr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan mendeklarasikan Sumpah Pemuda, kemudian Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan tahun 45. Jadi fase kebangsaan itu 08, 1912, 1926, 1928, 1945. Dan di situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi ideologi negara. Dalam konteks ideologi negara berarti pondasinya sudah kuat. Ya tentunya ancamannya, tantangannya banyak. Tantangan teknologi, tantangan pecah belah, tantangan radikalisme, tantangan terorisme, tantangan ekonomi, tantangan pemengguran, tantangan sosial kemasyarakatan. Nah, ini solusinya harus dicari bersama-sama. Kita support pemerintah menjalankan itu. Presiden Jokowi dengan para kabinetnya dan kemudian Presiden Jokowi sudah melakukan instruksi-instruksi kenegaraan. Nah, yang kita harus evaluasi dan kita harus selalu cek adalah para menteri. Betulkah para menteri melaksanakan instruksi presiden? Betulkah para menteri di kabinet itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan pengabdiannya kepada negara? Kalau dia hanya mengabdi kepada kepentingan kelompok saja, itu yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Contoh yang selalu marak kita diskusikan tentang korupsi. Korupsi itu ya musuh Pancasila. Jadi harusnya yang merasa diri yang tidak bisa menjalankan ideologi Pancasila dan tidak bisa anti korupsi, harusnya memang minggir di kabinet. Dan sebaiknya presiden bisa mengevaluasi para penyelenggara negara yang tidak bisa lagi menjalankan amanah presiden dan tidak bisa lagi menjalankan amanah kenegaraan. Tugas kita sebagai komponen bangsa yang ada di forum ini adalah memberitahu, mendiskusikan, kemudian memberikan evaluasi bahwa teks Pancasila sudah final. Yang kita boleh diskusikan adalah konteks nilai-nilainya, terutama kepada para penyelenggara kita di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena sebenarnya yang harus konsisten melaksanakan Pancasila secara konsisten itu adalah yang pertama harus menjadi contoh adalah para penyelenggara negara. Karena rakyat akan ngikut kepada patron atau pemimpin. Jangan dibalik. Jangan seolah-olah para pemimpin atau para penyelenggara negara ini di tingkatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif justru tidak menjalankan mekanisme kenegaraan sesuai Pancasila yang justru berbahaya ketika masyarakat kemudian melakukan kritik balik kepada para pejabat-pejabat negara ini. Nah, arahan presiden tentang segala macam pembangunan di negara ini sudah berjalan. Dan itu tinggal kita mengevaluasinya, para menterinya mau menjalankan tidak evaluasi itu. Kalau tidak, itu tugas kita semua. Terima kasih. Yang terakhir, tantangan kenegaraan kita memang ke depan ada beberapa hal. Di antaranya terorisme, radikalisme, bahaya cyber, ya kan, bahaya narkoba, dan lain seterusnya. Ini semua bagian dari ancaman pertahanan dan keamanan kita di wilayah masing-masing di lokal. Nah, tugasnya bagaimana pointers yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bagian dari evaluasi besar-besaran yang kemudian kita memberitahu kepada para penyelenggara negara dan kita mengembalikan kepada posisi kita untuk memberikan manfaat kepada sesama anak bangsa. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, poin yang kami dapat beberapa catatan ya. Ini
fokus ke penyelenggara negara sebenarnya sekarang ya. Kita rakyat ini sudah, dari mereka saja kalau melaksanakan Pancasila dengan betul, murni dan konsekuen, ya kita juga akan terimbas. Tapi banyak korupsi ini, apakah mereka ya gitu, apakah mereka gitu yang pejabat negara ini yang koruptor itu, apakah mereka Pancasilialis? Ya, rakyat jangan niru ya. Kemudian tantangan ke depan bukan sekarang perang yang kelihatan, sekarang negara bisa dirusak oleh teroris, radikal, bahkan narkoba ya. Sekarang yang sudah banyak sekali yang beredar yaitu kejahatan cyber. Ini isu hoax dan banyak sekali yang membuat kita akhirnya bisa terpecah belah. Dan tantangan untuk bangsa Indonesia ke depan ya, bukan lagi kita berhadapan face to face, orang per orang. Kalau kita orang per orang ya habis mereka. Negara kita ya penduduknya banyak dan luas wilayahnya juga cukup banyak. Tapi kita bisa hancur karena situasi yang ada. Baik, mungkin nanti ada pertanyaan. Saya langsung kasih kesempatan Dokter untuk menjawab, sekaligus Pak Diasma yang masih aktif, narasumber, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada, termasuk pertanyaan di chat itu. Kayaknya pertanyaan di chat itu senada dengan 3 penanya yang lain ya. Kenapa BPIP itu belum disahkan undang-undang? Kemudian yang menyangkut sedikit sentil tentang komunis. Kemudian ada satu pertanyaan yang teknis ya, yaitu kenapa harus dibuat undang-undang BPIP? Padahal sebenarnya sudah, ya kalau dibilang sudah tidak dibutuhkan, tapi itu kenapa harus dibuat undang-undangnya? Itu yang saya bisa rangkum pertanyaan yang banyak. Itu mungkin Dokter bisa jawab duluan ya. Atau Pak Diasma dulu. Pak Diasma, open mic. Saya kasih waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan itu. Kayaknya tidak terlalu spesifik, kayaknya normatif saja ini. Pak Diasma, silakan open mic. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, ini kayaknya senior kita Mas Chandra ini di Surabaya ini, seingat saya ini. Betulkah itu? Ya. Ya, sudah lambai tangan tuh Pak Chandra. Ya. Kelihatan melambai tangan. Ini, beliau memang kayaknya sudah aktivis agama cinta ini. Selalu hadir. Ya, terima kasih menjadi pegiat agama cinta dan menjadi penular tentang agama cinta di dalam lingkungan kita. Tadi beliau kenapa dibutuhkan payung hukum tentang Pancasila. Dan memang sebelumnya itu memang ada sedikit kesalahan diksi dari penanya sebelumnya. Siapa namanya itu tadi? Mas Julius ya? Siapa ya dari ya itu ya, Julius, itu betul, bukan Mas payung Julius. Hukum Pancasila. Ya, itu bukan payung hukum untuk Pancasila. Kedudukan Pancasila itu adalah lebih tinggi dari semua payung-payung hukum yang ada di Indonesia. Karena itu dia disebut sebagai ground norm ya. Jadi semua kebijakan, undang-undang ataupun apapun itu ada. Kalau kita pelajari sistem hukum itu Pancasila itu yang pertama. Ya, sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia yang pertama itu Pancasila, kedua itu adalah TAP MPR, ketiga itu undang-undang. Nah, kalau Pancasila dijadikan undang-undang ini berarti mendegradasi Pancasila. Maka ada kesalahan pemahaman yang dijadikan dasar hukum itu Pancasila sudah menjadi dasar hukum yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang saya sebutkan tadi adalah stat fundamental norm. Saya disebut juga sebagai ground norm ya. Dasar hukum yang kokoh, yang dasar.
Maka diturunkan di dalam peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang lainnya. Apa? TAP MPR menjadi undang-undang, menjadi peraturan pemerintah, menjadi peraturan pergub, sampai peraturan desa. Itu adalah sistem cara berpikir hukum. Nah, tadi memang Mas Julius ada kesalahannya, mungkin salah diksi, mungkin karena terlalu bersemangat ya. Makanya Pak Chandra menimpali. Ya. Kalau Pancasila itu sudah selesai, kenapa dijadikan undang-undang? Nah, ini logis juga pertanyaannya. Nah, ya, jadi seperti itu. Maka Pancasila tidak akan dinormakan dalam bentuk undang-undang. Karena dia adalah dasar norma itu sendiri. Ya, semoga tidak membingungkan ya. Maka yang dinormakan itu bukan Pancasilanya, tapi badan lembaga yang akan melaksanakan dan mempunyai tugas untuk mengimplementasikan Pancasila. Ya, jadi RUU BPIP itu adalah RUU. Nah, coba dicermati, RUU BPIP berarti rancangan undang-undang badan pembinaan itu, bukan undang-undang tentang Pancasila, tapi lembaga yang akan diberi tugas untuk melaksanakan, memberikan memiliki wewenang untuk dalam mengurusi Pancasila. Ya, ada badan pertanahan, ya, ada badan meteorologi, ya seperti itu saja. Jadi badan meteorologi yang mengurusi soal iklim, cuaca dan macam-macam. Badan pertanahan ya soal tentang pertanahan dan macam-macam. Nah, ini adalah badan ya, bukan sebagai lembaga, bukan sebagai undang-undang Pancasila ya. Itu Mas Chandra dan Mas Julius, ini sebenarnya logis kedua teman kita ini logis mempertanyakan, sudah dasar kok jadikan undang-undang. Nah, karena ya ada pemantik itu. Itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan apa lagi, Mas? Selain itu, Mas Medi? Sedikit sentil tentang komunis ini. Ada pertanyaan. Kalau kita ulas komunis ya, besar ya. Tentang radikalisme ya. Ya. Ya, memang sebenarnya itu ya, Pancasila itu tidak di dalam kerangka untuk memusuhi apapun ideologi yang ada, karena dia itu menjadi dasar negara. Ya, menjadi dasar negara. Jadi sebenarnya kita memposisikan Pancasila itu bukan sebagai pahlawan yang akan memerangi semuanya. Tapi di sini yang akan mendapat perlawanan dari rakyat, ya bukan dari Pancasila sebenarnya, bukan dari rakyat, tapi dari rakyat, dari ide-ide yang ingin mengganti negara itu, mengganti proklamasi kemerdekaan itu. Ide-ide itu macam-macam. Ya, kalau komunisme itu sebagai ide dan kemudian ingin mengganti negara, ya pasti mendapat perlawanan dari rakyat, dari tentara, dari instrumen negara dan macam-macam. Jadi termasuk juga radikalisme dan macam-macamnya, ataupun khilafah dan macam-macamnya. Jika dia gagasan gerakan-gerakan itu dalam kerangka untuk mendongkel ataupun mengganggu adanya sebuah eksistensi negara yang berdaulat, dia akan mendapat perlawanan dari rakyat. Itu saja. Ya, jadi titik tekannya Pancasila perlu untuk menjadi ideologi yang membawa kita semua bisa hidup damai. Jadi kalau ada ideologi itu tidak membawa kehidupan damai di Indonesia, pasti mendapat perlawanan.
tidak, jadi intisari dari Pancasila itu kan membawa persatuan nasional. Semua orang bisa hidup tenang, damai, dan seterusnya. Nah, maka kalau ada kelompok orang yang ingin memaksakan dirinya bahwa kebenaran adalah milik kelompoknya, konsep yang baik itu adalah miliknya, nah itu pasti mendapat perlawanan. Nah, itulah yang akan mendapat pertentangan. Pasti akan ada gesekan dari segenap elemen masyarakat. Saya rasa itu semoga bisa menjadi. Jadi pada prinsipnya Pancasila itu cinta damai, membawa persatuan. Nah, ideologi ataupun apapun pokok-pokok pikiran yang tidak membawa itu pasti akan mendapat resistensi dari masyarakat, karena masyarakat sudah mengakar dengan nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam keseharian mereka. Oke, terima kasih. Itu. Ya, kalau komunis itu dibahas pada saat BU PKI, ya bisa jadi ya, tapi kalau sudah Pancasila kita sudah sepakat dari lama, kenapa mau dirubah? Kalau komunis nyaman di Cina ya nyaman aja di sana. Di Indonesia ini kan Pancasila, jangan bawa lagi itu tentang ide-ide itu lagi, karena sudah disepakati dari founding father kita gitu. Jadi ya tidak memusuhi komunis ya, tapi ya sudah, kalau nyaman di Cina ya nyaman aja di sana, jangan bawa ke sini. Betul ya, setuju ya Pak Diasma? Baik, untuk narasumber yang lain, Pak Denny. Ya, kira-kira Pak Denny. Angel Prasetyo mungkin bisa menjawab. Baik, Pak Andreas Arya Hadikusuma. Pak Bernard sabar ya, mungkin masih belum puas ya, ada narasumber yang bisa menjawab lagi nih. Baik, Dr. Arkam Asikin. Waktu kami berikan untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan Pak Chandra. Pertanyaan Pak Chandra tadi itu. Ya, tentang apa Mas? Kalau 3 pertanyaan, kenapa Undang-Undang BPIP belum disahkan? Kemudian ada 1, apa perlu undang-undang itu disahkan gitu tentang BPIP ini? Kemudian ada yang singgung sedikit tentang komunis ya. Mungkin dari pandangan dokter bagaimana waktu kami berikan? Kalau masalah di DPR itu ya memang sebaiknya DPR yang harus memperjelas ya posisi apakah mau lanjut atau tidak, ya kan? Sayangnya nggak ada Mas Beni ya. Itu sebenarnya kita perlu juga cek apa betul ini mau lanjut atau tidak, atau prolegnasnya ternyata tidak lanjut, atau memang lanjutnya setengah-setengah. Nah kan seandainya ada Romo Beni juga, itu kita perlu diskusikan sampai di mana sebenarnya ruang diskusi antara BPIP dengan prolegnas yang terjadi di DPR. Kalau masalah komunisme, ya semua ideologi yang mau mengganggu ideologi negara itu musuh Pancasila. Nggak ada urusan itu, komprominya tidak ada kompromi memang. Jadi siapapun, ideologi apapun gitu loh. Karena terorisme, radikalisme, komunisme, separatisme, semua ini adalah pengganggu memang dari dulu. Jadi kalau dia bagian dari sejarah pengganggu ya jangan dibiarkan lah gitu. Nggak ada istilah itu. Pokoknya kita berada pada teks Pancasila. Karena kalau bukan Pancasila kita tidak bersatu. Kan di situ ujung pangkal persoalan kita. Kalau kita menafikan ideologi negara, pasti ujungnya kita akan berserakan. Tapi kalau kita masih solid mulai dari sila pertama sampai kepada sila kelima, saya yakin dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti kita akan solid dan bersatu. Karena tantangan kita bukan hanya tantangan sekarang. Tantangan sejarah kita dari 08 saja, kita kalau cerita tentang ancaman kenegaraan itu, 1908, bagaimana nasionalisme dibangun oleh Dr. Wahidin dengan gerakan Budi Utomo. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta kemudian berdiskusi tentang sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan. Bagaimana Muhammad Yamin berhasil mendiskusikan tentang gerakan Sumpah Pemuda. Bagaimana Ahmad Dahlan dan Ki Hasyim Asy'ari berdiskusi kemudian mendirikan ormas besar di negara ini. Ormas Islam, NU dan Muhammadiyah. Ya, ini semua bagian dari
mekanisme sejarah kita untuk mensolidkan bangsa ini. Jadi tantangannya memang akan bervariatif sesuai dengan zamannya. Dan tantangan kita ke depan, kita tidak tahu apakah ada ideologi baru lagi yang akan datang mengancam kekuatan kenegaraan kita. Ya kita tunggu. Siapapun mau ancaman ideologi lama, ideologi baru, itu tugasnya kita sebagai warga negara dan sebagai komponen bangsa. Dan saya menaruh perhatian dan apresiasi di komunitas kita ini, di Zoom kita ini, di Agama Cinta kita ini, dimanapun kita bisa pergi dan berada dan berkunjungan, kita perlu saling menyapa. Contoh kalau saya nanti ya kebetulan ada agenda ke Jakarta, ya saya harus laporan ke Gus Soleh dan ke teman-teman yang ada di Jakarta. Ya, kalau ke Surabaya ada Mas Chandra tadi, kalau saya ke Jogja ada Mas Diasma. Itu bagian dari persaudaraan sesama anak bangsa. Gitu. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, betul, Dokter. Pak Diasma juga ya, betul. Memang Dokter bisa cari tahu tesis apa yang penelitian yang tentang bagaimana komunis itu menjadi ideologi suatu negara dengan jalan damai. Kayaknya saya tidak pernah dapat itu. Tempatnya di Rusia saja itu terjadi berdarah-darah loh, pembunuhan sana-sini. Mungkin saya ada catatan, Dokter, mungkin ada satu negara yang tanpa berdarah-darah ideologi Pancasila, ideologi komunisnya dipakai itu. Itu ada di Amerika Latin ya. Mereka bikin pemilihan umum dan komunisnya menang. Dan ya mereka ganti ideologi negara. Tapi untuk Indonesia saja kita sudah rasakan bagaimana bulan September ya, 31 September itu berdarah-darah, beberapa orang putra terbaik bangsa itu berkorban gara-gara ada yang mengganti ideologi negara ya. Dan komunis ini di suatu negara dia tumbuh bukan karena kedamaian, tidak. Dia harus berdarah-darah dulu, baru dia menguasai suatu negara. Apakah kita negara Indonesia akan begitu? Saya rasa tidak. Betul ya, Dokter ya? Saya rasa tidak ada tesis yang mengatakan bahwa ideologi komunis itu menjadi ideologi yang damai ya. Iya, karena yang masuk dengan perang itu. Karena memang pola pergerakan komunisme itulah pola pergerakan peta konflik. Ya, betul. Semakin dan pertanyaannya gaduh, apakah radikal ini juga termasuk polanya ya? Iya, mirip. Sebenarnya ini cuma beda-beda. Sebenarnya bedanya cuma di ismenya saja. Beda tipis. Ya, beda-beda 11-12 lah kayak gitu. Baik, untuk narasumber yang lain, Pak Andreas Arya Hadikusuma mungkin masih bisa menyimak. Gus, Pak Andreas sudah keluar ya? Pak Denny Anjal Prasetyo. Baik, host, kita masuk ke closing statement untuk para narasumber yang masih hadir. Untuk penanya semua bisa ya, Pak Julianus, yang resign-nya ada berapa itu? Maaf, saya tidak bisa sebutkan lagi. Saya rasa cukup ya jawabannya ya. Kita tetap nyimak sampai webinar selesai, bahkan webinar berikutnya kita tetap ikuti ya. Baik webinar kebangsaan yang digagas oleh Gus Soleh. Baik, kita masuk ke closing statement. Kata terakhir, kata pamungkas